Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pelajaran kebutuhan dasar manusia tentang kebutuhan oksigenasi. Kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada kebutuhan oksigenasi dan metode pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Keperawatan pada kebutuhan oksigen. Adapun asuhan keperawatan pada kebutuhan oksigen, tahap pertama adalah tahap pengkajian keperawatan, di mana tahap pengkajian keperawatan ini biasanya dimulai dengan pengumpulan data, yaitu berupa biodata pasien, meliputi umur, seks, pekerjaan, dan pendidikan. Di sini seorang perawat harus mendata secara detail umur atau usia pasien yang dapat menunjukkan tahap perkembangan pasien baik secara fisik maupun secara psikologis, jenis kelamin, dan pekerjaannya. Selain itu juga, perawat hendaknya perlu juga mengkaji hubungan biodata pasien tersebut, yaitu hubungan antara umur, seks, pekerjaan, dan pendidikan, dan pengaruhnya terhadap terjadinya masalah atau penyakit. Di sini tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh pada pengetahuan klien tentang masalah atau penyakit yang dideritanya. Pengkajian selanjutnya adalah pengkajian keluhan utama dan riwayat keluhan utama. Di sini perawat harus mengkaji seputar keluhan utama yang mengganggu klien atau pasien, di mana proses mengkaji riwayat keluhan utama ini hendaknya mengandung unsur VQRST. Apa itu VQRST? Yang pertama adalah validatif atau provokatif, yang kedua adalah quality, terus yang ketiga R-nya adalah regio, S-nya adalah skala, dan T-nya adalah time. Pengkajian keperawatan selanjutnya adalah riwayat perkembangan. Di sini perawat hendaknya mengkaji riwayat perkembangan pasien berdasarkan tingkat umur. Yang pertama adalah masa neonatus atau bayi baru lahir. Biasanya frekuensi pernapasannya adalah 30 sampai 60 kali per menit, itu normalnya. Terus pada masa bayi adalah 44 kali per menit, sedangkan pada masa anak-anak adalah 20 sampai 25 kali per menit. Sedangkan pada dewasa dan dewasa tua, di sini pada dewasa itu adalah 15 sampai 20 kali per menit. Sedangkan dewasa tua, biasanya volume residu ini akan meningkat, sehingga kapasitas vitalnya akan menurun. Pengkajian selanjutnya adalah riwayat kesehatan keluarga. Di sini yang dikaji adalah kemungkinan anggota keluarga yang mungkin mengalami masalah atau penyakit yang sama dengan pasien. Pengkajian selanjutnya adalah riwayat sosial. Kenapa riwayat sosial ini perlu juga dikaji? Karena di sini bisa meliputi kebiasaan klien dan keluarganya. Meliputi contohnya adalah kebiasaan merokok, atau pekerjaan dan rekreasi yang pasien, terus keadaan lingkungan, dan faktor-faktor alergen yang bisa memacu atau menimbulkan gangguan pernapasan. Pengkajian selanjutnya adalah riwayat psikologis. Saat mengkaji riwayat psikologis ini, perawat hendaknya perlu mengetahui beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah perilaku atau tanggapan klien terhadap masalah atau penyakitnya. Yang kedua adalah pengaruh sakit terhadap cara hidupnya.
Yang ketiga adalah perasaan klien atau pasien terhadap sakit dan terapi yang sedang dijalani. Dan yang terakhir adalah perilaku atau tanggapan keluarga terhadap masalah atau penyakit dan terapi yang sedang dijalani oleh pasien. Pengkajian selanjutnya adalah riwayat spiritual. Pada saat mengkaji riwayat spiritual, di sini perawat hendaknya mengkaji kehidupan spiritual atau keagamaan pasien sebagai pemeluk yang taat atau sebaliknya. Di sini juga kita kaji apakah agama atau keyakinan tersebut akan atau sangat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental pasien. Pengkajian selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah pemeriksaan hidung dan sinus. Di sini kita lakukan inspeksi mengenai cuping hidung, defisiasi septum, perforasi, mukosa, meliputi warna, ada tidaknya bengkak, eksudatnya, dan ada atau tidaknya darah. Dan juga jangan lupa untuk melihat kesimetrisan hidung. Palpasi mengenai sinus frontalis dan juga mengenai sinus maxillaris. Yang kedua, paring. Di sini kita lakukan inspeksi mengenai warna, bentuknya simetris atau tidak, adanya eksudat akselerasi, dan adanya bengkak atau tidak. Yang ketiga, trakea. Caranya adalah dengan cara berdiri di samping kanan pasien, letakkan jari tengah pada bagian bawah trakea, dan raba trakea ke atas, ke bawah, dan ke samping, sehingga kedudukan trakea dapat diketahui. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan torak. Ya, pemeriksaan ini jangan lupa kita lakukan inspeksi. Yang pertama adalah postur bervariasi. Misalnya, klien atau pasien dengan masalah pernapasan kronis, klavikulanya menjadi elevasi ke atas. Yang kedua, bentuk dada pada bayi berbeda dengan orang dewasa. Dada bayi ini biasanya berbentuk bulat atau melingkar, dengan diameter anterior-posterior sama dengan diameter transversal, atau 1:1. Sedangkan pada orang dewasa, perbandingan diameter anterior, posterior, dan transversal ini adalah 1:2. Selanjutnya adalah pemeriksaan kelainan. Di sini perawat juga harus memeriksa beberapa kelainan bentuk dada sebagai berikut. Yang pertama adalah pigeon chest atau bentuk dada burung, yaitu berupa kelainan pada bentuk dada yang ditandai dengan diameter transversal yang sempit. Diameter anterior-posterior ini membesar, dan sternum ini sangat menonjol ke bagian depan. Yang kedua adalah funnel chest, yaitu berupa kelainan bawaan sejak lahir dengan ciri-ciri berlawanan dengan pigeon chest, yaitu sternum menyempit ke dalam dan diameter antero-posterior ini mengecil. Barrel chest ini ditandai dengan diameter anterior, posterior, dan transversal sama atau perbandingannya 1:1. Di sini juga perawat hendaknya juga memeriksa berbagai bentuk kelainan tulang belakang, yaitu yang pertama kifosis atau bungkuk, yaitu punggung melengkung atau cembung ke belakang. Yang kedua adalah lordosis, yaitu dada membusung ke depan atau punggung berbentuk cekung. Yang terakhir adalah skoliosis, yaitu terlihatnya atau tergilatnya tulang belakang ke salah satu sisi. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pola napas. Dalam pemeriksaan atau mengkaji pola napas ini, perawat perlu memahami beberapa pola napas. Seperti contoh adalah yang pertama adalah apnea, yaitu pernapasan normal dengan kecepatan 16-24 kali per menit. Pasien kelihatan tenang, diam, dan tidak butuh tenaga untuk melakukannya atau bernapas. Yang kedua adalah tachypnea, yaitu berupa pernapasan yang cepat dengan frekuensi lebih dari 24 kali per menit. Yang ketiga adalah
beradipnia, yaitu berupa pernapasan yang lambat dengan frekuensi kurang dari 16 kali per menit. Yang terakhir adalah apnea, yaitu keadaan terhentinya pernapasan. Pemisahan fisik selanjutnya adalah volume pernapasan. Jadi di sini pengkajian volume pernapasan ini meliputi dua hal. Yang pertama adalah hiperventilasi, yaitu berupa proses bertambahnya jumlah udara dalam paru-paru yang ditandai dengan pernapasan yang dalam dan panjang. Yang kedua adalah hipoventilasi, yaitu berupa proses berkurangnya udara dalam paru-paru yang ditandai dengan pernapasan yang lambat. Pemeriksaan fisik selanjutnya adalah sifat pernapasan. Jadi dalam mengkaji sifat pernapasan, di sini perawat hendaknya mengamati klien atau pasien menggunakan pernapasan dada atau pernapasan yang ditandai dengan pengembangan dada, atau juga dengan pernapasan perut atau pernapasan yang ditandai dengan pengembangan perut. Selanjutnya kita periksa adalah ritme atau irama pernapasan. Di sini meliputi yang pertama adalah Chinese talk, yaitu berupa pernapasan yang cepat, kemudian menjadi lambat dan kadang-kadang diselingi oleh apnea. Selanjutnya adalah Kussmaul, adalah pernapasan yang cepat dan dalam, atau pernapasan bayat, yaitu pernapasan yang ritme maupun amplitudonya tidak teratur dan diselingi periode apnea. Kita kaji juga atau kita periksa juga kesulitan bernapas pasien. Saat mengkaji ini, perawat harus mengamati kesulitan bernapas pasien termasuk dyspnea atau sesak napas yang kebutuhan oksigennya tidak terpenuhi, atau ortopnea, yaitu kemampuan bernapas hanya bila dalam posisi duduk atau berdiri. Di sini kita periksa juga bunyi napas. Bunyi napas yang bisa kita kaji itu terdiri menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah mendengkur. Ini terjadi karena adanya obstruksi jalan napas bagian atas. Adanya stridor, yaitu bunyi yang kering atau nyaring dan didengar saat inspirasi atau menghirup napas. Selanjutnya ada wheezing, yaitu bunyi seperti orang bersiul. Ada juga rales, yaitu bunyi yang mendesak atau bergelembung dan didengar saat inspirasi. Yang terakhir ada bunyi ronchi, yaitu bunyi napas yang kasar dan kering serta didengar saat ekspirasi atau menghembuskan napas. Selanjutnya kita periksa juga batuk dan sekresinya. Yang sini kita dikaji adalah pertama berupa adalah batuk produktif, yaitu batuk yang diikuti oleh sekresi atau dahak atau lendir. Yang kedua, batuk non-produktif, yaitu batuk kering dan keras tanpa sekresi. Yang ketiga adalah hemoptyui, yaitu batuk yang mengeluarkan darah. Kita periksa juga tentang status sirkulasi dan tekanan darah. Yang kita kaji di sini adalah berkaitan dengan denyut nadi atau heart rate. Meliputi yang pertama adalah tachikardi, yaitu denyut nadi lebih dari 100 kali per menit. Dan selanjutnya adalah bradikardi, yaitu denyut nadi kurang dari 60 kali per menit. Selain status sirkulasi, tekanan darah juga ini perlu dikaji. Yang perlu dikaji yaitu meliputi yang pertama adanya hipertensi, yaitu tekanan darah arteri yang tinggi. Terus yang kedua adalah hipotensi, yaitu tekanan darah arteri yang rendah. Pemeriksaan fisik selanjutnya adalah proses oksigenasi pasien. Di sini yang kita kaji berkaitan dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama adanya anoksia, yaitu suatu keadaan tidak adanya jumlah oksigen dalam jaringan. Terus hipoksemia, yaitu rendahnya tingkat oksigen dalam darah. Selanjutnya adalah hipoksia, yaitu berkurangnya persediaan oksigen dalam jaringan akibat kelainan internal atau eksternal. Selanjutnya adalah sianosis, yaitu warna kebiru-biruan pada mukasa membran.
kuku atau kulit akibat deoksigenasi yang berlebihan dari Hb. Yang terakhir adalah adanya clubbing finger, yaitu membesarnya jari-jari tangan akibat kekurangan oksigen dalam waktu yang lama. Setelah kita lakukan pengkajian, langkah berikutnya adalah kita tegakkan diagnosa keperawatan. Ada 3 diagnosa keperawatan yang bisa kita dirikan di sini. Yang pertama adalah jalan nafas yang tidak efektif, yaitu di sini merupakan kondisi menumpuknya sekresi atau adanya obstruksi pada saluran pernapasan dengan gejalanya sebagai berikut. Yang pertama, bunyi nafas yang abnormal. Yang kedua, adanya batuk produktif atau non-produktif. Yang ketiga, adanya sianosis. Yang keempat, terjadinya dyspnea. Dan yang kelima, adanya perubahan kecepatan dan kedalaman pernapasan. Hal-hal yang lain yang dapat menyebabkan jalan napas tidak efektif antara lain, yang pertama adalah sekresi yang kental atau adanya benda asing yang menyebabkan obstruksi. Adanya kecelakaan atau trauma. Adanya nyeri abdomen atau nyeri dada yang mengurangi pergerakan dada. Dan yang terakhir adanya pemakaian obat-obatan yang menekan refleks batuk dan pusat pernapasan. Yang lainnya adalah mungkin karena hilangnya kesadaran akibat dilakukan anestesi, terus terjadinya hidrasi yang tidak adekuat atau pembentukan sekresi yang kental dan sulit untuk dikeluarkan. Yang ketujuh, imobilisasi. Dan terakhir adanya penyakit paru menahun yang memudahkan penumpukan sekresi. Diagnosa yang kedua adalah pola nafas tidak efektif. Pola napas yang tidak efektif ini berupa sebuah respon klien atau pasien terhadap respirasi dengan jumlah suplai O2 atau oksigen ke jaringan tidak adekuat. Gejala yang mungkin terjadi ini seperti mungkin peningkatan kecepatan pernapasan, nafasnya dangkal atau lambat, adanya retraksi dada atau penarikan dada, terjadinya pembesaran jari, terus mungkin dia bisa bernapas melalui mulut, terjadinya penambahan diameter anterior-posterior, terjadi sianosis, pilal chest, dan ortopnea, dan mungkin terjadi ekspansi paru yang tidak simetris. Hal-hal yang bisa menyebabkan pola napas tidak efektif, yang pertama adalah tidak adekuatnya pengembangan paru akibat imobilisasi, terus adanya obesitas dan nyeri. Yang kedua, gangguan neuromuskuler seperti tetraplegia, trauma kepala, dan keracunan obat anestesi. Kemungkinan lainnya adalah karena ada gangguan muskuloskeletal berupa fraktur dada dan trauma yang menyebabkan kolaps paru. Penyebab lain selanjutnya adalah emfisema, obstruksi bronchial, dan distensi alveoli. Terus terjadinya hipoventilasi akibat kecemasan yang tinggi, mungkin juga disebabkan oleh obstruksi jalan napas seperti infeksi akut atau alergi yang menyebabkan spasme bronchial atau udem atau bengkak. Serta yang terakhir adalah kemungkinan penimbunan CO2 akibat penyakit paru-paru. Diagnosa keperawatan yang ketiga adalah gangguan pertukaran gas, yaitu berupa sebuah kondisi masalah dalam sistem pernapasan berupa terjadinya perubahan asam basa darah sehingga terjadinya asidosis respiratori dan alkalosis respiratori dengan gejalanya sebagai berikut. Pertama, terjadinya dyspnea. Yang kedua, adanya abnormal gas darah arteri. Yang ketiga, hipoksia. Yang keempat, pasien kelihatan gelisah. Yang kelima, terjadi takikardia. Terus yang keenam, adanya sianosis. Yang ketujuh, adanya hipoksemia. Dan yang ke-8 adalah tingkat kedalaman irama pernapasannya abnormal. Hal-hal yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran gas ini antara lain
Kemungkinan disebabkan oleh adanya penumpukan cairan dalam paru-paru, adanya juga gangguan pasokan oksigen, adanya juga obstruksi saluran pernapasan, mungkin terjadi bronkospasme, ada juga mungkin karena adanya udem paru-paru, dan yang terakhir mungkin karena tindakan pembedahan pada paru-paru. Langkah selanjutnya adalah kita buat rencana keperawatan. Ada 3 rencana keperawatan yang bisa kita buat atau kita lakukan. Yang pertama adalah membersihkan jalan nafas yang tidak efektif. Langkah-langkah yang bisa kita ambil atau kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lakukan auskultasi dada bagian anterior dan posterior. Tujuannya adalah untuk mengetahui adanya penurunan atau tidaknya ventilasi dan bunyi tambahan. Yang kedua, lakukan penghisapan jalan napas bila diperlukan. Tujuannya untuk merangsang terjadinya batuk atau pembersihan jalan nafas secara mekanik pada pasien yang tidak mampu batuk secara efektif dan terjadinya penurunan kesadaran. Yang ketiga, pertahankan keadekuatan hidrasi untuk menurunkan vikositas sekresi. Tujuannya adalah untuk memobilisasi keluarnya spuntum. Yang keempat, instruksikan untuk batuk efektif dan teknik napas dalam untuk memudahkan keluarnya sekresi. Tujuannya adalah untuk memudahkan ekspansi maksimal paru atau jalan napas lebih kecil dan membantu silia untuk mempermudah jalan napas. Yang kelima, kita kolaborasi dengan tim medis dengan memberikan obat sesuai indikasi berupa obat mukolitik atau obat ekspektoran atau obat yang mengandung bronkodilator atau juga pemberian analgesik. Tujuannya adalah untuk menurunkan spasme bronkus dengan mobilisasi sekret atau pengeluaran dahak. Yang keenam, kita kolaborasi lagi dengan membantu mengawasi efek pengobatan pemberian nebulizer dan fisioterapi yang lain, seperti spirometri, iasentif, perkusi, dan drainase postural. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengenceran dan pembuangan sekret. Selanjutnya adalah pola napas yang tidak efektif. Di sini bisa kita lakukan langkah-langkah untuk membersihkan jalan nafas. Yang pertama adalah tinggikan kepala tempat tidur yang kita letakkan pasien pada posisi semi-fowler, yang tujuannya adalah untuk merangsang fungsi pernapasan atau ekspansi paru. Yang kedua, kita bantu klien untuk melakukan batuk efektif dan napas dalam. Tujuannya untuk meningkatkan gerakan sekret ke jalan nafas sehingga memudahkan sekret tadi untuk dikeluarkan. Yang ketiga, berikan tambahan masker oksigen atau kita pakaikan oksigen nasal sesuai dengan indikasi. Di sini tujuannya untuk meningkatkan pengiriman oksigen ke paru untuk kebutuhan sirkulasi. Yang keempat, kita bisa berkolaborasi dengan tim medis dalam pemberian ekspektoran. Tujuannya untuk membantu mengencerkan sekret sehingga mudah dikeluarkan. Rencana keperawatan yang ketiga, pada gangguan pertukaran gas, bisa kita lakukan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita berikan oksigen sesuai indikasi dengan tujuan untuk meningkatkan konsentrasi oksigen alveolar dan dapat memperbaiki hipoksemia jaringan. Terus kita pantau GDA pasien. Tujuannya untuk mengetahui nilai GDA yang normal, yang menandakan pertukaran gasnya semakin membaik. Yang ketiga, kita pantau pernapasan. Tujuannya untuk mengevaluasi distresi pernapasan. Di sini juga kita akan membahas tentang beberapa metode pemenuhan kebutuhan oksigen. Jadi metode-metode ini
hendaknya harus bisa dipahami oleh para perawat. Yang pertama adalah pemberian oksigen. Kalau untuk lebih jelasnya bisa lihat di link yang saya bagikan ini, ya, untuk videonya. Di sini saya jelaskan bahwa pemberian oksigen ini adalah berupa tindakan medis dengan cara memberikan oksigen ke dalam paru-paru melalui saluran pernapasan dengan memakai alat bantu oksigen. Bisa memakai kanula, bisa memakai nasal, dan bisa juga memakai masker. Pemberian oksigen ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan mencegah terjadinya hipoksia. Adapun alat-alat atau persiapan alat ini bisa meliputi pertama, tabung oksigen lengkap dengan flow meter dan humidifier. Yang kedua, nasal kateter, kanula, dan juga atau masker. Yang ketiga, jangan lupa vaselin atau lubrikan atau juga pelumas atau jeli. Kalau langkah kerjanya, yang pertama kita cuci tangan kita agar steril. Yang kedua, jangan lupa jelaskan pada pasien mengenai prosedur yang akan kita lakukan. Yang ketiga, cek flow meter dan humidifier. Apakah sudah terpasang dengan baik. Yang keempat, hidupkan tabung oksigen. Kita putar ke posisi on. Terus, aturlah posisi pasien dengan posisi semi-polar atau posisi yang telah disesuaikan dengan kondisi pasien. Yang keenam, berikan oksigen melalui kanula atau masker. Selanjutnya, apabila kita menggunakan kateter, ukur dulu jarak hidung dengan telinga. Setelah itu, berikan lubrikan dan masukkan ke dalam rongga hidung. Yang kedelapan, lakukan pencatatan pemberian kebutuhan oksigen dan kita juga lakukan observasi. Yang terakhir, jangan lupa untuk mencuci tangan kita kembali hingga tangan kita kembali menjadi steril. Selanjutnya adalah fisioterapi dada. Kalau channel YouTube-nya silahkan dibuka link yang saya bagikan ini. Kalau fisioterapi dada ini dibagi menjadi 3, yaitu perkusi, selanjutnya adalah vibrasi, yang ketiga adalah postural drainase. Perkusi itu sendiri adalah pukulan kuat, bukan berarti sekuat-kuatnya ya, pada dinding dada dan punggung dengan tangan dibentuk seperti mangkuk. Fisioterapi ini atau perkusi ini mampu melepaskan sekret yang melekat pada dinding bronkus. Dengan langkah sebagai berikut. Pertama, kita lakukan penutupan pada area yang akan dilakukan perkusi dengan handuk atau pakaian untuk mengurangi ketidaknyamanan. Kemudian, kita anjurkan klien atau pasien untuk menarik nafas dalam dan lambat agar meningkatkan relaksasi. Langkah selanjutnya, kita perkusi pada tiap segmen paru selama 1-2 menit. Ingat, perkusi ini tidak boleh dilakukan pada daerah yang strukturnya bisa cedera atau mudah cedera, seperti pada daerah mamae, daerah sternum, dan daerah ginjal. Terapi yang selanjutnya adalah dengan vibrasi. Vibrasi ini adalah fisioterapi yang bisa kita lakukan dengan cara membuat getaran kuat secara serial yang dihasilkan oleh tangan perawat yang diletakkan datar pada dinding dada klien. Fisioterapi jenis ini dipakai untuk meningkatkan turbulensi udara ekspirasi dan melepaskan mukus yang kental. Vibrasi sering dilakukan bergantian dengan perkusi. Langkah kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, letakkan telapak tangan. Telapak tangan kita menghadap ke bagian bawah di area dada yang akan kita drainase. Satu tangan di atas tangan yang lain dengan jari menempel secara bersamaan dan dengan posisi ekstensi. Cara yang lainnya adalah tangan bisa diletakkan secara bersebelahan. Lalu,
Kita minta pasien untuk menarik napas dalam melalui hidung dan menghembuskan napas secara lambat lewat mulut atau pursed lips. Selama masa ekspirasi, tegangkan seluruh otot tangan dan lengan dengan menggunakan hampir semua tumit tangan. Getarkan atau kejutkan tangan ke arah bawah. Hentikan getaran jika klien melakukan inspirasi atau menghirup napas. Setelah vibrasi, kita anjurkan pasien atau klien untuk batuk dan mengeluarkan sekret ke dalam tempat sepuntum. Fisioterapi dada yang terakhir adalah postural drainase, yaitu fisioterapi yang berguna untuk melepaskan sekresi dari berbagai segmen paru-paru dengan memakai pengaruh gaya gravitasi. Waktu yang terbaik untuk melakukannya yaitu sekitar 1 jam sebelum sarapan pagi dan sekitar 1 jam sebelum tidur pada malam hari. Postural drainase ini harus lebih sering dilakukan apabila lendir klien atau pasien berubah warna menjadi kehijauan dan kental atau ketika klien menderita demam. Adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pelaksanaan postural drainase, yaitu pertama, batuk 2 atau 3 kali berurutan setiap kali pergantian posisi. Yang kedua, minumkan air hangat setiap hari sekitar 2 liter. Yang ketiga, jika harus menghirup bronkodilator, lakukanlah 15 menit sebelum melakukan postural drainase. Yang keempat, lakukan latihan nafas dan latihan lain yang dapat membantu mengencerkan lendir. Alat-alat dan bahan yang dipakai dalam postural drainase antara lain yang kita siapkan adalah bantal, papan pengatur posisi, tisu wajah, segelas air, dan sepuntum pot atau wadah sepuntum atau wadah dahak. Prosedur yang dipakai, yang pertama kita jangan lupa untuk selalu mencuci tangan agar tangan kita steril. Yang kedua, pilihlah area yang tersumbat yang akan kita drainase berdasarkan pengkajian semua area paru-paru atau berdasarkan data klinis atau juga berdasarkan chest X-ray atau radiologi bagian dada. Yang ketiga, kita baringkan pasien dalam posisi untuk mendrainase area yang tersumbat. Yang keempat, kita minta pasien untuk mempertahankan posisi tersebut selama 10-15 menit. Selanjutnya, kita drainase pada posisi tersebut selama 10-15 menit. Kita lakukan juga perkusi dan vibrasi dada di atas area yang kita drainase. Setelah didrainase pada posisi pertama, kita minta klien untuk duduk dan batuk. Bila tidak bisa batuk, kita lakukan suction. Jangan lupa untuk menampung semua sepuntum di dalam sepuntum pot. Selanjutnya, kita minta klien atau pasien beristirahat sebentar bila kita perlukan. Kita anjurkan pasien itu untuk minum air sedikit. Dan kita lanjutkan kembali langkah 3-8 ini sampai semua area yang tersumbat ini telah terdrainase atau terbuka. Selanjutnya kita ulangi lagi pengkajian dada pada semua bidang paru. Setelah selesai, jangan lupa kita untuk lakukan cuci tangan. Dan semua hal yang kita lakukan ini jangan lupa untuk didokumentasikan. Itu saja materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.